Ada yang lain selain Medi Muhammadi. Jadi istri saya ditemani juga Medi dan Muhammadi. Anak pertama itu sering banget kesurupan. Maka sejak sebelum lahir, untuk menjaga rumah itu, karena saya tinggal bekerja, saya cari bacaan Al-Quran. Saya beli dulu namanya VCD ya. VCD layar gitu ya. Terus non-stop 24 jam itu disetel di rumah. Kenapa? Karena takut. Apalagi maghrib menjelang subuh itu pasti setel. Kadang-kadang sampai ketiduran, sampai beberapa isi itu jebol, hangus karena saking suenya dipanjel. Itu sejak anak di kandungan, gitu ya. Anak ketika sudah lahir, ya. Suatu ketika anak ini saya ajak jalan-jalan ke rel kereta api di Nyamplung, dadak sepur, belok sepur, gitu ya. Iya sepur. Di situ dekat masjid ketika menjelang adzan maghrib mesti menyetel murotal Quran. Dan dari situlah saya kemudian mengetahui anak kecil ini yang sejak lahir diperdengarkan bacaan Al-Quran itu sambil nunggu sepur, gitu ya. Itu dia bisa nyaut murotal Al-Quran yang didengarkan di setel di masjid itu. Saya kemudian bertanya dalam hati, ini saya ngajari sopo, udah 2 tahun udah bisa nyaut bacaan Al-Quran. Kemudian pulang saya tanyakan kepada istri, ini diajari kok buatan. Ngajari sopo, kita bukan mengerti ya. Ternyata kamu menarik kesimpulan karena setiap saat non-stop kita perdengarkan bacaan Al-Quran di rumah lewat VCD itu, anak itu nyambal, gitu ya. Jadi ketika kita ajak jalan atau sedang ada layakan kita ajak begitu, dia nyambal, bisa nyaut gitu. Kenapa? Karena setiap saat dia mendengar bacaan Al-Quran, bisa dari kandungan. Sehingga ketika kemudian anak ini ingin menghafal, tinggal seperti buka memori saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau yang kita perdengarkan kepada anak kita ini adalah iklan? Sama ya, iklan sehari bisa 2-3 kali di televisi atau bahkan lebih. Iklan apa yang paling ramai saat ini iklannya? Karena saya tidak punya televisi sejak anak saya SD kelas 5 sampai hari ini sudah 25 tahun kami tidak punya televisi, jadi nggak ngerti iklan kayak apa. Tapi saya membayangkan setiap hari anak kita mendengar iklan, melihat iklan, lama-lama dia bisa mengikuti, betul? Itulah keajaiban mendengarkan. Sehingga sebenarnya tidak ada istilah menghafal Al-Quran. Kata anak-anak saya yang sedang menghafal Al-Quran itu tidak ada menghafal, yang ada adalah mengulang-ulang bacaan. Masalahnya kita ini kalau sudah 1, 2, 3 kali mengulang, orang apa terus mutung, gitu ya. Mengulang satu ayat, depannya katut, burine durung, diulang 3 kali, burine elek, ngarepe hilang, begitu. Terus kita berhenti. Ternyata anak-anak yang menghafal Al-Quran itu dia bisa menghafal biasa itu di atas 40 kali, 10 kali dia baca. Ya ayuhan nas
ya ayuhan nas, ya ayuhan nas 10 kali. 10 kali merem, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. 10 kali kemudian sambil sibuk dengan yang lain, sambil noto kursi, sambil melipat pakaian, ya ayuhan nas. Kalau itu apa? Berarti masuk. Ternyata tidak ada istilah menghafal. Yang ada adalah mengulang-ulang, 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 terus begitu. Cuma kita biasanya bosan 3 kali mengulang, terus ngutung. Oh, jangan ketulanan kok gitu ya. Karena tidak ada istilah ketul, yang ada adalah telaten. Baik. Kelas deh. Ya, kurang sedikit. Baik, Bapak Ibu, itu yang penting pelajaran dari Al-Quran. Pertama, kita yakini Al-Quran adalah kalam Allah. Maka membacanya ini adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah dan yang menciptakan kita. Kalau kita mau simulasi silakan. Saya tidak tahu masalah kita hari ini. Saya yakin semua punya masalah masing-masing. Ya, masalah yang kodoh paling siji ngenteni THR. Yang lain banyak sekali. Silakan dibuka Al-Quran sembarang halaman, merem, buka, baca. Kemudian kalau nggak bisa membaca Al-Qurannya, membaca artinya, maka arti ayat itu akan terasa nyambung dengan apa yang kita hadapi saat ini. Itulah mukjizat Al-Quran. Nanti di rumah silakan dibuka, acak saja, buka kemudian baca. Masya Allah. Apa yang kalian baca saat itu langsung nyambung dengan kondisi yang sedang Anda alami hari ini. Dan terus akan begitu. Yang kedua, penekanan bahwa membacanya adalah ibadah. Fadilah membaca Al-Quran saya rangkum dengan beberapa. Dari Abu Musa Al-Ansori, Nabi SAW bersabda, perumpamaan mukmin orang iman, ya orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Utrujah ini buah, dia baunya harum kok bau ya, aromanya harum dan rasanya enak. Buah apa kalau tempat kita? Utrujah. Durian. Mungkin mirip jeruk ya. Aromanya harum, rasanya enak. Utrujah. Ini orang mukmin. Terus ya Rasulullah, bagaimana dengan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran? Seperti buah tamer itu kurma, tidak ada aromanya tapi manis. Milih sing kurma apa sing jeruk? Orang mukmin ya tetap baik, rasanya manis tetapi tidak mengeluarkan aroma. Berikutnya, orang munafik yang membaca Al-Quran. Di antara kita tentu ada yang memiliki sifat-sifat seperti orang munafik. Bagaimana mereka? Orang munafik tapi dia juga membaca Al-Quran.
seperti buah raihana. Raihana ini saya tanyakan kepada teman yang tinggal di Jeddah, Jogja ya kayak kemangi gitu. Jadi baunya wangi ya, kemangi wangi gitu, jenenge kemangi. Jenenge ora wangi jenenge kemanggu. Kemangi itu harum, tetapi rasanya pahit. Air kok seger ya, tapi kasih seneng ya. Kemudian kalau sambal kecel ya, baunya harum tapi rasanya pahit. Apalagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, dia seperti Hanzola. Hanzola itu kalau di kita ya seperti lagu yang pahit. Tidak terus ora ono aromane, rasane pahit. Ini perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada kita sebagai gambaran betapa mulianya orang yang membaca Al-Quran. Saya tidak membatasi kalau Bapak itu tidak bisa membaca, karena mendengarkan pun juga termasuk di sini. Kalau tidak bisa membaca, setidaknya senang mendengar bacaan Al-Quran. Sedang nyari channel, ketemu tilawah Al-Quran, langsung diganti. Ya jangan dulu, tunggu beberapa ayat sampai bacaannya selesai, gitu ya. Kita ketemu sedang nyari channel, ketemu sedang baca surat sampai baru makdubi, baru langsung diganti. Tunggu dulu sampai selesai. Siapa tahu setelahnya kita jadi malah mendengarkan itu. Itu perumpamaannya Bapak Ibu. Mari mau memilih yang mana? Yang jeruk, yang kurma, yang kemangi, atau yang labu pahit? Perumpamaan Indonesia. Kalau di Arab namanya lain. Utruja, kemudian tamer, ya, kemudian raihana, kemudian yang terakhir hanzola. Fadilah membaca Al-Quran yang pertama menjadi syafaat di hari kiamat. Jadi besok pada saat kita tidak punya naungan, bacaan matahari ada di atas kepala kita, ada satu makhluk yang akan muncul menemani kita dari kepanasan, menemani kita dari kehausan, menemani kita dari kesakitan, yaitu bacaan Al-Quran. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran mendapatkan kebaikan berlipat-lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi Rasulullah mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 17 huruf. Masya Allah. Yang berikutnya, membaca Al-Quran akan mendapatkan kawalan dari malaikat. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran maka dia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti kepadanya. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, merasa kesulitan karena belum bisa membacanya, maka baginya 2 pahala. Jadi tidak ada yang tidak baik. Membaca Al-Quran adalah kebaikan. Maka mulai malam ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa atau belum bisa membaca Al-Quran, suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Dalam sehari, mari kita upayakan kita bisa mendengarkannya. Tidak hanya channel-channel informasi, berita televisi, tapi juga mendengarkan bacaan Al-Quran. Menjadi teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebabnya
makna ketika kita benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah harus membaca terus Pak? Betul. Saya yakin Bapak itu memiliki waktu yang bisa disepakati sendiri-sendiri. Ada yang memang kalau membaca terlalu lama kemudian capek, kita bisa mendengarkan. Sekarang banyak sekali perlengkapan modern yang bisa mendukung speaker Al-Quran, handphone, laptop, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, mari titipan panitia, saya harus memberikan oleh-oleh. Maka mari kita doa bersama-sama. Semoga doa kita ini menjadi senjata kebaikan. Doa pertama tentu doa syukuran atas segala nikmat dari Allah. Doa yang kedua, doa memohon selalu diberikan rezeki yang halal dan baik, karena rezeki halal baik ini jaminan doa-doa kita dijabah. Kita berdoa memiliki putra putri yang soleh-solehah, berdoa memiliki pasangan yang qurratu a'yun, dan juga berdoa untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kemudian doa terakhir tentu doa kebaikan dunia akhirat. Ala dunia sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mari kita tingkatkan lagi di sisa hari Ramadan, masih separuh. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahan sehingga bisa menyempurnakan di sisa-sisa hari terakhir Ramadan. Yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, bahwa Ramadan kali ini tidak semua orang bisa mendapatkan, dan Ramadan tahun depan belum ada jaminan kita masih mendapatkan. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Banyak salah, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Dini Rihanto yang telah menyampaikan dan mengisi penasihat surat pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan menerapkan apa yang telah disampaikan. Izinkan kami mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk memberi takjil dan jadwal sholat tarawih besok hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 adalah dari Bapak Erlangga. Sedangkan untuk subuh kedua besok hari akan diisi oleh Bapak Ginanso. Sedangkan untuk sholat tarawih pukul tarawih akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Khalid. Adapun infak yang telah didapat yaitu 7.375.000. Semoga Allah SWT memberikan balasan berupa kebaikan yang berlipat-lipat. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, kita telah berada di ujung dari rangkaian acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup rangkaian acara pada pagi hari malam hari ini dengan baca doa Al-Fatihah Masjid. Sekian dari kami mohon Bapak Ulari.